Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya hari ini kita mulai dengan literasi terlebih dahulu ya. Ibu akan bahas nih ada artikel yang ibu baca, kayaknya literasi kita review aja ya, review artikel yang Bu Nurma baca, ibu sampaikan ke kalian. Ini kayaknya bagus banget buat bahan sebagai bahan diskusi ya, atau hal yang memang perlu kalian ketahui ya. Jadi di artikel itu dia membicarakan tentang hard skill dan soft skill seseorang supaya bisa sukses di dunia kerja di masa depan ya. Apa sih hard skill sama soft skill itu? Kalau hard skill itu adalah keahlian utama ya yang dibutuhkan dari suatu pekerjaan. Jadi tentang ilmu yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, keterampilan teknis gitu. Misalkan kalau kamu kerjanya di industri mobil, berarti kemampuan kamu dalam dalam mengotak-ngatik mobil ya kan, teknisnya gitu ya, keterampilan teknisnya. Kalau kamu misalnya bekerja jadi seorang pengajar ya, pengajar IPA, berarti hard skill itu adalah kompetensi keilmuan kamu ya kan, dalam bidang yang kamu ajar gitu. Seberapa dalam kamu menguasai suatu materi. Nah, itu adalah hard skill. Nah, itu dibutuhkan di dunia kerja pasti dong ya kan, namanya juga pengetahuan dan keterampilan pasti dibutuhkan. Tapi ada satu hal lagi yang memang sangat dibutuhkan di dunia kerja, yang tanpa kemampuan ini ya kamu nggak akan bisa apa-apa, kamu nggak akan bisa maju, yaitu soft skill. Soft skill itu ya kemampuan kamu dalam mengatur diri kamu sendiri dan cara kamu berhubungan dengan orang lain, cara kamu berhubungan dengan lingkungan, cara kamu berhubungan dengan orang-orang di sekitar kamu. Ya, ini berhubungan dengan kepribadian kamu, karakteristik kamu, daya tarik sosial kamu ya, kemampuan kemampuan dalam mengolah bahasa, kepedulian, serta rasa optimisme ya dalam bekerja. Nah, soft skillnya ada banyak nih macamnya ini ya. Nah, ibu akan coba telaah satu-satu ya. Ini penting buat kamu ketahui ya. Jadi kalau bekerja itu kita nggak cuman bisa ngandelin ilmu kita atau keterampilan kita ya, tapi bawaan diri kamu ya. Bagaimana kamu membawakan diri kamu di kehidupan sosial itu juga sangat-sangat penting ya. Yang pertama, kamu harus menguasai kemampuan berkomunikasi ya. Cara kamu, apalagi kalau misalnya kamu misalkan berada di di dunia bisnis gitu ya, bagaimana kamu bisa bernegosiasi dengan rekan bisnis kamu, bagaimana kamu bisa mempersuasi, mengajak orang-orang untuk tertarik dengan produk atau jasa yang kamu coba jual gitu ya. Terus bagaimana kamu mempresentasikan perusahaan kamu di depan orang-orang banyak, atau mempresentasikan bisnis kamu di depan orang-orang banyak, di depan masyarakat. Nah, itu diraih dari soft skill ya, dilihat dari soft skill kamu ya. Terus yang kedua, kreativitas, berpikir kritis ya, cara kamu memecahkan masalah. Jadi gimana rasa ingin tahu kamu bisa berkembang gitu ya. Jadi terus ingin mencoba, terus ingin penasaran, terus pengen tahu ini gimana sih, terus inginnya belajar terus ya. Jadi nggak mudah puas dengan hasil yang kamu dapat ya. Seperti kayak Bu Nurma nih ya kan, meskipun ibu jadi guru, tapi ya tiap harinya ya, ibu harus belajar banyak hal ya, karena semakin banyak hal yang ibu temui tiap hari ya kan, semakin banyak hal baru. Contohnya nih ya, kayak jujur aja ibu ngadepin kalian nih generasi bukan generasi COVID ya, generasi milenial yang memang terkena pandemi. Ini kan pasti berbeda dong dengan kalau ibu ngajar anak-anak murid ibu 10 tahun yang lalu gitu. Ya kan, cara pendekatannya gimana, cara ngomongnya gimana gitu, cara meraih hati kalian gimana. Ini masih sesuatu yang baru buat Bu Nurma. Jadi Bu Nurma harus banyak belajar, harus banyak baca-baca, harus banyak belajar dari pengalaman orang lain gitu. Mereka gimana sih kalau misalnya ngadepin murid kayak gini, Bu Nurma harus kayak gimana gitu.
Itu kemampuan soft skill ya. Jadi keinginan untuk ingin terus belajar itu adalah dilihat dari kemampuan soft skill sekalian ya. Yang ketiga, kepemimpinan. Nah, ini nggak didapat nih ya, nggak didapat di dalam pelajaran. Kalau di sekolah ya didapat, dalam kehidupan sehari-hari didapat ya. Jadi bagaimana kalian mengambil keputusan, bagaimana kalian mengajak seseorang ya kan untuk menjadi seorang leader lah ya kan, mengajak gitu ya. Terus bagaimana kalian mengawasi teman-teman ya, mengobservasi, menelaah, menganalisa. Nah, itu kemampuan kepemimpinan kalian, leadership. Yang berikutnya, yang namanya soft skill pasti berhubungan dengan perilaku ya. Seberapa baik perilaku kamu di masyarakat ya. Apa kamu bisa kooperatif dalam tim? Balik lagi ke PKN ya, karena baru PKN doang yang ngasih tugas ya berkelompok, iya nggak? Baru PKN aja kan yang ngasih tugasnya berkelompok? Iya, ya kan? Tapi bagaimana hasilnya? Bu Jenab bilang, aduh banyak yang tidak mengerjakan tugas berkelompok. Nah, ini menunjukkan kalau anak-anak yang nggak mau bekerja dalam tim gitu kan, atau anak-anak yang pasif ketika bekerja dalam tim, berarti kemampuan soft skills-nya masih rendah. Dan kamu bisa loh membuat soft skill kamu menjadi lebih tinggi, lebih bagus lewat latihan. Nah, itulah gunanya sekolah, ya kan? Kalian berkolaborasi, kalian bekerja sama dengan teman-teman di dalam kelompok kalian, itu kan melatih soft skill kalian. Maka ketika diberikan kerja kelompok, itu harusnya kalian senang. Yes, ada waktu buat saya melatih, mengasah soft skill saya. Asik kerja kelompok, aku harus bisa nunjukin kalau aku punya soft skill yang bagus. Aku harus melatih soft skillku agar aku bisa memiliki kemampuan bekerja sama yang baik gitu ya. Nah, itu harusnya dijadikan kesempatan emas buat kalian kalau ada guru yang meminta untuk bekerja dalam kelompok. Kayaknya minggu depan Bu Noma mau coba sama Bu Sri Mulyati, mau coba cari cara IPA gimana caranya biar bisa bekerja dalam kelompok ya. Nanti kita cari project bareng-bareng kayak gimana ya. Tapi yang bisa dilakukan secara virtual kalian ya, di link kalian masing-masing nanti. Jujur, aduh harus jujur ya. Kalau nggak jujur mah zaman sekarang udah deh ke laut aja. Gak akan berhasil kalau kamu tidak jujur, gak akan berhasil. Saking pengen Menteri Pendidikan kita pengen anak-anaknya jujur, akhirnya ujian nasional ditiadakan. Biar kalian tidak terbebani dengan pencapaian nilai harus tinggi segala macam ya. Jadi biar kalian lebih luas, lebih lebih tenang, lebih bebas dalam belajar, lebih menyenangkan dalam belajar, maka siswa tidak diminta untuk dituntut untuk mencapai nilai-nilai yang tinggi ya. Karena ketika siswa dituntut untuk mencapai nilai-nilai yang tinggi, ada sebagian siswa yang bekerja keras belajar, ada juga banyak siswa yang nyari jalan pintas. Gimana caranya? Jalan pintasnya gimana caranya tuh anak-anak yang kayak gitu tuh buat dapat nilai bagus? Caranya gimana? Halo? Nyontek. Nah ya, Anidita. Nyontek, iya nyontek. Yes. Oke, bikin contekan Bu, kata Alisa. Nge-cheat, wah Riviansyah nge-cheat bahasanya, bahasa game ya. Bikin contekan. Haikal, tapi Bu kalau ada tugas kelompok pasti ada yang nggak jauh atau nggak online Bu. Wah ya. Nah, ini untuk yang perilaku baik nih ya. Ini nggak tahu nih ya, bisa nggak ya diasah di game Among Us itu ya, yang kerjanya nuduh-nuduh orang gitu terus berbohong gitu ya, imposternya berbohong terus gitu ya. Terus yang susnya tuh sukanya nuduh-nuduh, sukanya berbohong segala macam. Nah, itu Ibu nggak tahu deh, itu game fitnah ya katanya. Nah, itu nggak tahu tuh Ibu belum pernah sih main, jadi cuma denger aja gitu kan, dari orang-orang sama dari Instagram tuh kayak apa sih gamenya. Tapi dalam hati, aduh ini game ini berfaedah nggak ya? Apa jangan-jangan malah ngajarin anak untuk terus-terusan berbohong gitu ya? Ibu nggak tahu sih gitu ya. Jadi hati-hati ya. Oh iya, orang yang punya soft skill tinggi, dia juga punya selera humor yang baik ya. Jadi anaknya easy going lah gitu ya.
nggak mudah tersinggung. Jadi kalau misalnya diledek atau diapain, dia nyantai aja, santuy, anaknya santuy. Ya, seru Bu. Apa nih, ngomongin apa seru? Among Us. Oh ya, oke. Tapi saya tidak pernah jadi imposter ya. Ya, kata Andrean, Bu Nurma was never an imposter ya. Kerja tim. Nah itu tadi ya, udah kerja tim. Etos kerja itu apa sih? Etos kerja itu kemampuan untuk tetap fokus ya, mengatur waktu agar pekerjaan kamu cepat selesai, efektif ya, jadi nggak bertele-tele. Kayak gimana tuh, kayak kemarin itu ya, dikasih tugas IPA, ada beberapa anak dan ibu langsung ngasih nilai, dan itu nilai yang kemarin yang udah ngerjain IPA duluan tuh ya, kalau nggak salah kelas 7A tuh ada berapa sih, 10 orang, 7B ada berapa orang gitu ya, 7D ada 12 orang. Nah itu anak-anak itu ibu akan apresiasi, nilai kamu akan saya tambahin 5 poin lagi dari yang ibu kasih gitu. Kenapa? Karena melihat mereka anak-anak yang tahu memanfaatkan waktu, nggak bertele-tele, nggak ngerjain di belakang-belakang. Jadi langsung begitu dikasih tugas langsung ngerjain. Hati-hati loh. Tindakan yang seperti itu bisa melatih soft skill kalian menjadi luar biasa. Karena kalau kamu di dunia kerja, kalau kamu nanti suka menunda-nunda waktu, kamu akan keteteran. Terbiasa begitu. Iya, akan terbiasa seperti itu. Jadi anak yang dulu di SMP atau di SMA-nya selalu menunda-nunda tugas, menunda-nunda kerjaan. Ketika dia bekerja, ketika dia kuliah, dia akan keteteran. Dia akan keteteran lah. Ya, merasa kesulitan dalam hidupnya. Yang ada dia akan stres. Oh, aku banyak pekerjaan, ditekan sana sini, dimarahin sana sini sama bosnya, sama ini. Jadi stres. Ya kan? Jadi tidak bisa mengembangkan diri lagi gitu. Yang ada nggak akan dipercaya. Dia lelet kerjaannya apaan. Dianggapnya anak malas, dianggapnya orang malas, dianggapnya ini. Dia lelet gitu. Nanti kalau misalnya ada promosi jabatan, ya orang-orang kayak gitu ya nggak akan dilihat karena dianggapnya selalu melalaikan tugas. Nah, cara melatih soft skill itu, memanage waktu dengan baik itu dari sekolah, dari sekolah, dari cara kalian mengerjakan tugas-tugas kalian. Dari sini aja ibu udah bisa lihat siapa yang anak-anaknya soft skillnya bagus. Setiap kali dikasih tugas dia duluan yang paling mereka duluan yang paling cepat mengerjakan gitu. Ya itu kan bagus ya. Tolong dijaga ritme seperti itu ya, kayak Zaki, Haikal ya kan, selalu menunjukkan wajahnya di kamera, selalu tepat hadir lebih awal, selalu mengerjakan tugas lebih awal. Itu anak-anak yang ibu lihat punya soft skill yang bagus. Nggak peduli lah ibu gimana dia keahliannya, keterampilannya dalam belajar, gimana sih pengetahuannya ya, bagaimana cara dia menerima informasi ya, gitu kan. Orang-orang kan berbeda-beda ya, tergantung kapasitas otaknya ya. Kalau misalnya memang dia pas-pasan tapi dia rajin, tapi dia karakternya bagus, saya rasa orang-orang seperti itu yang akan bisa lebih berhasil gitu ya. Memang harus imbang antara hard skill dan soft skill. Kamu pintar, kamu jenius, tapi soft skill kamu rendah, kamu nggak akan bisa dapat posisi yang tinggi ya. Tapi kalau misalnya kamu soft skillnya tinggi ya, pandai berbicara, pandai menarik simpati orang, pandai membawakan diri dalam masyarakat, tapi hard skill kamu rendah, tapi dia nggak bisa apa-apa, kompetensi keilmuannya jeblok. Nah itu kan juga nggak bagus, nanti dianggapnya omdo ya, omong doang, dia mah ngomong doang bisa, tapi ketika disuruh kerja kagak bisa apa-apa. Nah gitu kan istilahnya kayak gitu. Jadi nggak bisa ya, nggak bisa salah satu itu lebih tinggi atau lebih rendah, tapi harus selaras gitu, seperti itu ya. Iya, nggak kayak humor Erpan ya. Apa tuh humor Erpan? Oke, itu tadi sekedar literasi ya, review artikel yang Bu Nurma baca ya. Baru-baru ini Ibu baca tentang kemampuan hard skill dan soft skill yang dibutuhkan di dalam dunia kerja. Saya rasa kalian butuh informasi seperti itu, makanya Ibu sampaikan. Oke, sekian literasi hari